Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Dan itulah yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Kehidupan ini singkat, sedangkan kematian tidak ada yang tahu. Waktu terus berputar, umur semakin bertambah, amal soleh semakin sedikit. Perubahan usia, perubahan dari fisik tubuh kita semakin lemah. Maka tidak ada yang harus kita tancapkan dalam hati kita di kehidupan dunia yang sementara ini, kecuali kita harus bertakwa dan senantiasa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semuanya, maka sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas satu hadis di antara 42 hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita akan membahas sedikit dari hadis yang lumayan panjang. Hadis yang kedua. Al-hadisu as-sani. Hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidun bayadis siyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi 'alaihi salatu wassalam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi." Sudah tahu maknanya? Kalau nggak tahu kita terjemahin ya. Dan ini pentingnya belajar bahasa Arab. Wajib hukum belajar bahasa Arab. Bagaimana seorang mau tahu ilmu syariat sedangkan bahasa Arab nggak tahu? Ya, dan belajar bahasa Arab, mengagungkan bahasa Arab, kemudian untuk mengagungkan Al-Quran, itu termasuk bentuk jihad dengan ilmu. Ilmu. Nah, kalau sampai jangan heran ya, kalau anak sana kemari, kalau pengajian mesti nyinggung bahasa Arab. Kita ini sudah hancur agama kita gara-gara nggak tahu bahasa Arab. Bener kan? Yang kita tahu cuma modal denger aja ya kan? Iya, dalil Al-Quran nggak tahu maknanya apa. Kitab tafsir tahunya dari terjemahan, Riyadhus Shalihin ngandelin terjemahan, semuanya hadis terjemahan. Hidup kita penuh dengan terjemahan. Masa imannya terjemahan juga? Iya kan? Iya. Jangan sampai kita ini berislam dengan status baru Islam terjemahan. Jangan. Ya, kita harus tahu Islam itu dengan dalilnya. An Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar radhiyallahu taala anhu aidan, ya, juga karena hadis pertama dari hadis Arba'in diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Umar bercerita kepada kita semuanya, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah." Suatu ketika kami duduk julus, ya, bermajelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini menunjukkan faedah pertama buat kita. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang tawadhu.
walaupun beliau seorang nabi dan rasul, pemimpin umat, memiliki ilmu yang tinggi, kedudukan yang tinggi, nasab yang tinggi, benar nggak? Kurang apa Nabi? Kesempurnaan ada pada diri beliau sebagai seorang manusia. Ya, akan tapi Nabi SAW tetap tawadhu dan duduk bersama sahabatnya, bermajelis bersama sahabatnya. Maka dikatakan oleh para sahabat ketika Nabi SAW duduk bersama sahabat itu, hampir-hampir orang tidak bisa membedakan mana Rasul, mana sahabat. Suatu ketika orang Badui masuk Islam, dihampirinya Abu Bakar, dikira Rasul. Apa kata Abu Bakar? Nah, sebelah saya ini Rasul. Kenapa? Karena pakaian Nabi SAW dan sahabatnya sama. Tidak ada pakaian kebesaran yang menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Dan Nabi SAW itu suka mengajarkan kebaikan kepada para sahabat, sehingga sering Nabi SAW duduk semenjak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau berdakwah, bermajelis ilmu, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik berpindah-pindah dari satu rumah kepada rumah yang lain, tetap berdakwah Nabi SAW. Ya, dan tidak ada ketawaduan yang paling tawadhu di antara manusia kecuali ketawaduan Nabi SAW. Suatu ketika kita duduk-duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang tidak kami mengenalnya. Ciri-cirinya adalah pakaiannya sangat putih bersih, sangat putih bersih. Syadidu sawadi sya'b, rambutnya sangat hitam. Ya, la yura alaihi asarus safar, tidak nampak dari wajahnya, penampilannya, dari tubuhnya bekas-bekas perjalanan. Jadi dia betul-betul datang dalam keadaan rapi, rambutnya hitam, bajunya tetap putih. Ya, kalau orang safar kan dulu udah awut-awutan ya kan? Iya, penuh dengan debu, apalagi dulu nggak ada motor, nggak ada mobil, lewatnya padang pasir kan begitu. Ya, maka wala ya'rifu minna ahadun, bahkan kami, salah seorang pun di antara kami nggak ada yang mengenal dia. Ini orang asing. Menurut sahabat ini adalah orang asing. Kemudian tiba-tiba dia duduk di hadapan Nabi SAW. Dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Coba antum gimana tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang duduk depan antum, yang lututnya ditempel ke lutut antum. Ya. Kemudian fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, bahkan dia meletakkan tangannya di atas paha Nabi SAW dan bertanya. Wa qala, dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, berikanlah kabar kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menjelaskan, al-Islamu, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dia bertanya, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasulullah. Wa tuqimas salat, dan engkau mendirikan salat, dan engkau tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk melaksanakannya. Dijawab oleh Nabi SAW. Tiba-tiba orang ini mengatakan, qala sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Dia tanya sendiri, ya fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Kami heran, kami bingung. Bagaimana dia bertanya? Dia yang membenarkan ucapan Muhammad. Bukankah kalau orang bertanya itu karena nggak tahu, benar kan? Ya, tiba-tiba dia bertanya tentang sesuatu karena mungkin dia nggak tahu menurut sahabat. Tiba-tiba dia mengatakan engkau benar, benar jawabanmu.
Berarti dia orang yang tahu. Ya. Maka sahabat ngapain tanya kalau begitu, ya kan? Makin heran. Ya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Tanya lagi. Beritahukan kepadaku tentang keimanan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antu'mina billah." Engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan adanya takdir, takdir baik ataupun takdir buruk. Qala sadaqta. Ya, dia berkata lagi, engkau benar. Bingung lagi sahabat. Ya, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku wahai Muhammad tentang ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ya, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika seandainya engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Tanya lagi yang terakhir. Dia tanya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Bagaimana, ya, ceritakanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Apa kata Nabi? Bal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya apa? Dua-duanya sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ya, qala fa akhbirni 'an amaratiha. Ya sudah, kalau begitu beri kabar kepadaku tentang tanda-tanda ciri-ciri hari kiamat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antalidal amatu rabbataha." Budak wanita, ketika budak wanita, ya, melahirkan tuannya. Nanti akan dijelaskan. Wa antarul hufatal 'uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang yang bertelanjang dada, artinya enggak berpakaian, ya, dia menggembalakan kambing, yang awalnya dulu miskin, ya, kemudian tidak beralaskan kaki, tiba-tiba mereka meninggikan bangunan-bangunannya. Ya, summa talaqa falabistu maliyan. Summa qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Kemudian orang itu pergi. Ya, kemudian orang itu pergi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ya, bertanya kepadaku, "Ya Umar, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi?" Maka saya mengatakan, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan, fa innahu Jibril, maka sungguhnya itulah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Khonifidin azanallahu iyyakum. Hadis ini memiliki makna yang sangat agung, yang memiliki faedah sebagai pondasi dari agama kita yang sangat besar. Maka layak bagi kita untuk menulisnya, ya, karena tidak ada ilmu agama yang lebih penting kecuali pertama kali adalah masalah akidah. Masalah akidah. Kita akan jelaskan satu persatu apa yang menjadi isi dari hadis ini. Yang pertama, tadi sudah jelaskan bagaimana ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau duduk bersama sahabatnya. Ya, kemudian disebutkan pula bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikenali namanya. Ya, dia memiliki ciri-ciri pakaiannya putih, rambutnya hitam, dan ini menunjukkan, para ulama menggali faedah dari sini, menunjukkan adab bagi seorang yang akan mendengarkan dan menghadiri majelis ilmu. Selayaknya bagi seorang yang menghadiri majelis ilmu, seperti antum sekarang kajian ini, kan majelis ilmu ini, untuk memperhatikan penampilannya, ya, ini malaikat loh ini, ya, dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang rapi, dengan rambut yang rapi,
Ya, jangan sampai kita pengajian untuk sholat lagi pakaiannya pakaian kerja. Ya, pulang kerja Ustaz mampir pengajian dulu. Kalau sampai ada niatan dari rumah untuk mampir pengajian, ada baiknya Anda membawa pakaian salin. Ya, supaya apa? Supaya kita lebih layak dalam belajar ilmu agama. Dan ini bentuk menghargai ilmu. Sebagai bentuk menghargai ilmu, dan ini adab. Ya, dan ini tata krama ketika seorang akan mendengarkan ilmu agama. Kemudian menunjukkan pula itu kan malaikat yang datang, ya. Seorang itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendatangi ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu, benar Imam Malik mengatakan al ilmu yu'ta walayat. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau sampai pengen dapat ilmu yang manfaat, datang ke tempat majelis ilmunya. Bukan mendatangi, bukan mendatangi, tapi didatangi. Yu'ta walayat. Lihat malaikat Jibril ini, dia menyerupai bentuk manusia, dia datang kepada Nabi, bukan Nabi yang datang kepada dia. Maka ini terkadang kesalahan dari kaum muslimin yang gak mau hadir di majelis ini. Ya, mau belajar Quran, belajar hadis, atau belajar apapun itu, terkadang lebih milih untuk manggil guru supaya ke rumah daripada dia yang nyamperin ke masjid. Ini menunjukkan bahwasan ini ya bentuk kurang tepat sebenarnya, belajar yang kurang tepat, cara yang kurang tepat seperti itu. Manggil guru les untuk anaknya ngaji Quran. Tak kasih tahu Pak, kalau guru dipanggil untuk mengajarkan anak sampean di rumahnya, harus jaga perasaan Pak. Karena bagaimanapun status dia di rumah itu sebagai tamu, bukan sebagai guru. Sebagai apa? Tamu yang ngajarin anak sampean. Makanya kadang berat guru itu kalau di rumah murid itu berat mau negur. Kenapa? Sungkan. Ya kan? Iya. Nah kita sebagai tuan rumah ini tahu diri bahwasanya ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ya, sampai taruh anak sampai di TPA, di majelis taklim untuk menghadiri ilmu, bukan manggil guru. Ya, apalagi pelajaran masalah Quran. Bukan berarti tidak boleh, tapi ini kurang tepat. Betapa banyak anak-anak kita yang ngaji Qurannya di rumah tapi nggak bisa-bisa. Benar kan? Iya. Soalnya dia merasa ini rumah saya. Guru saya tak bisa macam-macam, terserah saya mau banyak tingkat juga nggak apa-apa. Ini efek negatif dari kurangnya orang tua mengajarkan tata krama kepada anak dalam belajar ilmu agama. Kalau sampai nggak bisa datang, sampai mengajarkan anak itu ngaji. Kalau sampai nggak bisa, titipkan anak itu ke TPA. Ya, itu lebih baik caranya, lebih baik dan lebih terjaga. Kadang guru itu punya beban mental kalau gurunya disuruh ngajarin anaknya di depan dia lagi di depan rumahnya. Ya, anaknya salah mau diomelin. Ya, makanya jujur, anak pribadi kalau suruh ngajarin ngaji di rumahnya siapapun dari dulu tidak pernah mau. Ya, terkadang kita menegur anak yang memang salah, ketika mau ditegur, dinasihati, terkadang orang tua ngeboti. Udah tidak usah ditegur, namanya juga anak kecil. Ya, biarin terus Pak sampai tua. Begitu kan? Iya, biarin terus sampai tua. Baru tua nanti orang tua yang baru nyesel dia di dalam kubur. Ya kan? Jangan begitu. Namanya orang belajar itu mendatangi ilmu. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ya diberikan sepucuk surat oleh Harun ar-Rasyid. Kita tahu Harun ar-Rasyid itu khalifah, ya, untuk mengajarkan anaknya di rumahnya. Apa kata Imam Syafi'i? Dibalas al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Inti yang datang ke sini. Kata Imam Malik, datang anaknya sama Harun ar-Rasyid dua-duanya, anak sama bapak ngaji semuanya. Ya, ke rumahnya siapa? Imam Malik. Maka kenapa ilmu mereka berkah? Cara mereka benar dalam belajar ilmu agama. Jauh berjalan 1 bulan hanya untuk mencari satu hadis. Ya, bukan Imam Bukhari dipanggil, Pak Imam datang ke sini ajarin hadis dong, nggak begitu. Ya, makanya kalau bisa datang, ya, siapa yang pengen belajar maka silakan datangi tempat ilmunya, karena itu lebih berkah. Kalau kita ngaji ta'lim di masjid, ya. Kemudian faedah juga ilmu itu
Paling berkah ada di majelis, bukan di YouTube. Bukan di YouTube. Ini sorotan buat kita semua ini. Ngajinya YouTube, share YouTube, share Google, madrasah WhatsApp. Ya, iya. Ada sekarang kan sekolah online via WhatsApp, ya kan? Gitu mau dapat berkah. Ustaz kan minimal tahu ilmu, berkahnya kurang. Hadir ke majelis ilmu. Ya, mana lagi sekarang orang itu? Ya, ini saking bingungnya kita kadang ngedit video itu juga. Mintanya video 1 menit. Dapat apa antum 1 menit? Imam Bukhari belajar dari usia 10 tahun sampai wafat. Antum pengen tahu agama Islam cuma nonton video 1 menit. Oh begitu. Potongan salah fitnah jadinya, benar kan? Iya, makanya ngaji full, ngaji. Ya, hadir ke majelis ilmu. Karena ilmu itu ada di majelis ini. Ilmu itu ada di masjid. Nabi bangun masjid untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Dimulai dari masjid. Ini negeri bakal makmur kalau manusianya, rakyatnya, kaum musliminnya memakmurkan masjid dengan cara yang benar. Kita tahu kenapa Umar bin Khattab dulu Allah takdirkan menguasai dunia 2/3 ya. Dimulai semuanya dari masjid, sampai latihan perang pun di masjid. Cari hadisnya nggak ada. Ya, ini menunjukkan Islam fondasinya, ya pusatnya ada di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, bukan ngaji di mall. Ngaji di mana? Di toko. Ngaji di ruko. Ya, kalau sekali-kali pun nggak apa-apa. Ya, sekali-kali tidak apa-apa. Ya, mungkin kita ini jauh dari masjid atau memang momennya saat itu saat kerja. Ya, supaya pekerja ini ngaji, maka sekalian saat kasih ngaji, itu masih mending. Nah, sekarang nggak diagendakan. Ya, Minggu pagi kajian keluarga di mana? Di mall. Selesai untuk ngaji, selesai belanja. Benar kan? Makanya ngaji itu di majelis ilmu. Biasanya orang yang paling semangat untuk berfatwa halal haram itu adalah orang yang ngajinya lewat YouTube. Lihat aja diri kita. Kalau kita ngaji lewat YouTube, udah ditanya sesuatu jawab aja, bener kan? Iya. Oh, kata ustaz, bukan kata ilmunya dia. Ya, pasuran ini kurang apa? 17 jadwal dalam 1 bulan. Dalam 1 minggu, Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada, Sabtu ada, Minggu ada. Sampai punya kitabnya semua, sampai baca kitabnya, kajian diikuti. Masya Allah, kalah Pak santrian apa? Iya, santri pun kalah. Ya, coba bayangkan 17 pengajian, udah kayak pondok, bener kan? Iya. Cuman kadang kita kurang bersyukur dan kurang semangat. Ya, makanya ilmu itu warisan. Orang yang mendapatkannya adalah orang yang paling banyak semangatnya untuk menghadir majelis ilmu. Faman akhadahu bihadzin wafir. Siapa yang bisa mengambil ilmu, maka dia mengambil dengan bagian yang banyak. Ya, makanya kita ini jangan sia-sia. Ya, sudah pengajian udah banyak, tinggal kita mau atau tidak untuk menghadiri dan mengambil ilmu dari pengajian tersebut. Kemudian di antara ada bermajelis juga adalah mendekat kepada narasumber atau guru. Ya, terkadang kita bermajelis pun milihnya belakangan. Ya, milihnya belakangan. Nah, ini terkadang salah juga ya Ustaz. Ini tidak bisa lurus. Capek saat kalau bermajelis 1 jam, itulah syaitan. Ya, itulah syaitan. Syaitan itu caranya gini, untuk memalingkan orang dari majelis ilmu. Ya, untuk menyesatkan orang pertama kali, syaitan jauhkan manusia dari majelis ilmu. Karena gampang kata syaitan. Kalau orang nggak tahu tentang ilmu agama, gampang. Sentil kanan belok dia. Bener kan? Sentil kiri belok dia. Kalau orang punya ilmu harus ditarik, harus dibanting dulu supaya belok ke jalan syaitan. Karena apa? Karena ilmu yang melindungi dirinya. Ya, makanya ketika bermajelis itu terkadang kita kebablasan juga sakinah ini. Ya, karena sakinah
sakinahnya itu sampai ngantuk tidur, kan? Makanya supaya tidak terlalu sakinah itu bagus Pak. Ya bagus jemaah, cuman jangan kelebihan. Ya mohon maaf kan pelak-pelakan. Ya, jadi jangan tidur dulu kalau di pengajian. Ya, Anda sudah tidur di pengajian, alhamdulillah nikmat betul. Ya, mendekat. Ya, untuk mendapatkan ilmu. Ya, kemudian catat ilmu tersebut. Apabila ada yang tidak tahu maka bertanya. Jibril memberikan contoh kepada para sahabat. Siapa nggak kenal sahabat? Sahabat itu udah manusia terbaik, benar kan? Setelah Nabi dan Rasul udah sahabat gitu. Teman Jibril mengajarkan kepada sahabat tetap mengajarkan tata krama dan adab. Karena apa? Karena adab dan tata krama itu penting. Ya, para sahabat mengatakan ajarkanlah anak kalian pertama kali tentang adab. Supaya apa? Supaya mereka bisa tertata kehidupan tingkah laku dan perilakunya. Ya, maka inilah yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada kita semuanya. Kemudian dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Ini menunjukkan kita sudah berikan beberapa faedah. Di antaranya ada berbagai macam bentuk orang bertanya. Kita ini sudah pernah jelaskan di lisan ini. Tidak apa-apa di murojaah, mungkin antum masih lupa ya. Masih lupa. Yang pertama, orang bertanya karena nggak tahu. Ya, orang bertanya karena nggak tahu, kasih tahu dia. Orang bertanya karena nggak tahu. Yang kedua, orang bertanya supaya orang lain tahu. Semua nih, ya. Ini semua momen tentang apa? Sebenarnya kan dekat tahun baru. Mungkin ada di antara antum ada mata Ustaz, tolong jelaskan dikit masalah tahun baru. Ini kan bertanya supaya orang lain tahu, benar kan? Ya. Maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang memahami dari pertanyaannya, karena itu menjadi sebab orang lain mendapatkan ilmu, maka itu boleh. Yang ketiga, bertanya untuk mendebat. Nah ini, bertanya memancing untuk debat, maka beda. Cara bertanya orang yang mendebat dengan cara orang bertanya karena jahil itu lain. Ya, biasanya karena untuk berdebat. Debat kusir lagi, nggak jelas ketemu arahnya kemana, benar kan? Iya, maka itu tidak boleh haram. Kemudian ada lagi, bertanya untuk menabrakkan dalil. Apa rokok haram? Ustaz itu haram. Saya tak cari lagi yang makruh lah. Nemu yang makruh disedot kan? Ini namanya orang mencari keringanan dalam hukum. Apa kata para ulama? Orang yang suka mencari keringanan dalam hukum, dialah orang paling buruk di dunia. Dia nggak mau jadi orang yang jauh dari keharaman, dekat kepada pahala. Ini jelek, orang begini jelek. Ada lagi orang bertanya supaya meluruskan. Ini boleh. Bertanya sama ya. Gurunya menjelaskan sesuatu ternyata salah, maka murid bertanya, maaf Pak Guru, apakah benar penjelasan seperti itu? Untuk meluruskan, maka itu boleh. Ya, dan itu merupakan bentuk islah, memperbaiki kesalahan. Ya, maka di sini malaikat Jibril masuk pada pertanyaan keberapa tadi? Model bertanya keberapa? Yang nyatet, yang enggak kan gitu. Bertanya yang kedua. Bertanya untuk memberitahukan orang lain supaya orang lain mendapatkan kebaikan ilmu. Menjadi sebab. Maka Nabi SAW bersabda, Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini cara menerjemahkan yang benar kalimat la ilaha illallah. Atau banyak di antara kita diajarkan di sekolah la ilaha illallah terjemahannya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Benar. Ya, di Indonesia udah berapa Tuhan? Ya, iya. Nasrani berapa? Nah, yang diyakini oleh manusia ya. Nasrani berapa? 3. Ya. Hindu berapa? Banyak. Buddha banyak. Konghucu banyak. Ya kan? Yahudi banyak juga. Ya kan? Iya. Orang Muslim yang syirik banyak. Objek syiriknya banyak. Sampai kebo pun jadi bahan syirik. Kan gitu. Tapi semua Tuhan yang ada di dunia tidak berhak untuk disembah. Semua Tuhan yang ada di dunia tidak berhak untuk disembah.
Karena yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal, War-Rahman, War-Rahim, Wal Malik, Wal Quddus, Was Salam, Wal Mu'min, Wal Mutakabbir. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama dan sifat-sifat yang tinggi. Dialah Allah zat yang berhak untuk kita sembah. Ya, ini ya cara menerjemahkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada duanya. Ya, mau orang Nasrani nyembah 3 Trinitas, mau orang Yahudi nyembah 2, ya Allah dan Uzair, mau orang Buddha berapa, Hindu berapa, Konghucu berapa, tetap semuanya batil. Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dialah Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hak, berhak untuk disembah, dan bahwasannya sesembahan selain Allah itu batil. Ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu batil. Mereka tidak bisa memberikan manfaat wala mudarat, tidak bisa memberikan la yanfa' wala yadur. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Coba untuk melihat dalam surah apa itu? Surah Fatir, surah Fatir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dialah Allah yang menjalankan pergantian siang dan malam, ya, menjalankan peredaran matahari dan bulan, semuanya berjalan di garis edarnya tanpa ada sedikit pun yang bertabrakan. Itulah Rabb kalian. Dialah Allah yang menguasai segala macam bentuk di alam semesta ini. Dan adapun apa yang kalian sembah selain Allah, hakikatnya mereka sedikit pun tidak memiliki sesuatu, walaupun itu hanya sekedar setipis kulit ari. Kitmir, antum tahu kurma? Kurma, buka dagingnya tuh kan? Di biji itu ada kulit, benih, itu kitmir, kulit ari. Ya, Tuhan yang mereka sembah selain Allah, itu mereka tidak memiliki kulit itu. Kulit yang ada pada tubuh kita, yang ada pada tubuh semua makhluk Allah ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita, bukan hasil ciptaan kita. Ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Allah lanjutkan ayat 14. Apabila kalian ya menyeru mereka, mereka enggak bakal mendengarkan seruan kalian. Dan seandainya mereka mendengarkan, mastajabu lakum, mereka enggak bisa mengabulkan apa yang kalian inginkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Bahkan nanti pada hari kiamat kata Allah, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian kepada Allah. Nabi Isa akan mengingkari ya apa yang diperbuat oleh orang-orang Nasrani. Lihat Al-Maidah halaman terakhir. Ya, surah Al-Maidah halaman terakhir. Ya. Ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad 'alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat berkata kepada Isa, "Wa Isa bin Maryam, ya, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi Isa menyangkal, mendustakan perbuatan orang-orang Nasrani. Qala, dia berkata, segala puji engkau ya Allah, segala puji engkau ya Allah. Saya tidak pantas berbicara sesuatu tanpa atas dasar hak. Saya tidak berhak untuk berkata seperti itu. Kalau seandainya saya mengatakan itu kepada manusia, pasti engkau mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka ta'lamul ghuyub, sungguhnya engkau ya Allah
adalah zat yang maha mengetahui perkara gaib. Artinya apa? Allah itu tahu apa yang ada dalam hati Nabi Isa. Dan Nabi Isa mengingkari perbuatan orang-orang Nasrani. Makanya, ya, wa annama yad'una min dunihi wal batil. Apa yang disembah selain Allah itu adalah batil. Jadi muslim, seorang muslim itu harus ya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Konsekuensi harus jauh syirik. Jauh syirik. Setelah Islam, istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, engkau berpegang teguh, meyakini untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah. Kemudian apa lagi? Menjauhi kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jauhi pelaku kesyirikan. Untuk apa kita harus berteman dengan orang melakukan kesyirikan? Mereka tidak akan menjadi syafaat buat kita karena mereka tidak saleh. Orang melakukan kesyirikan bahkan nanti akan menyeret kita ke neraka, naudzubillah. Maka hati-hati dalam ya mujalasah ya ataupun berteman, jangan sampai kita berteman dengan orang-orang melakukan kesyirikan. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ketika kita bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah, hamba Allah dan Rasulnya, kita harus mengikuti konsekuensinya. Apa itu? Ya, kata para ulama mengatakan ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ya, kita mengatakan ya ta'atuhu fi ma amar. Kita harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong taati, enggak usah banyak tanya kayak Bani Israil. Ya, kita yang terkadang tahu hukum, si tanya lagi, pengen cari keringanan. Bani Israil ini. Ya, Bani Israil zaman 2018. Iya, akidahnya masih ada terkadang di kalangan kaum muslimin. Jangan. Kalau syariat sudah mengatakan haram, ya haram. Kalau halal, ya halal. Jangan berubah hukum. Dan ingat, ustaz tidak bisa berubah hukum. Ustaz, guru, siapapun itu, manusia tidak bisa berubah hukum kecuali akan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik perkara yang kita tidak tahu yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Ya, kemudian ya menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Kalau Nabi sudah melarang sesuatu, jauhi. Enggak usah dideketin. Udah tahu riba haram. Enggak apa-apa, 1%. Diserempet aja ya kan? Iya. Musik haram. Anda ada musik Islami. Masya Allah. Khamar haram jadi khamar Islami gitu. Nggak ada. Ya, nggak ada Ustaz namanya khamar sekarang. Mereknya khamar itu lain-lain sekarang. Terus nggak jadi haram gitu. Tetap haram. Ya, musik yang hukum asalnya haram tetap haram. Mau sampai kapanpun haram. Telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan datang di antara umatku orang yang menghalalkan. Kalimat menghalalkan, sampai pahamkan maksudnya apa? Berarti asalnya adalah haram. Akan ada orang yang menghalalkan. Banyak tak sekarang yang menghalalkan musik? Banyak lisan yang ngomong gampang halal musik. Apa dia nggak takut nanti di hadapan Allah dia menghalalkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya? Harusnya dia mikir, apa nanti saya ngomong di hadapan Allah? Kalau ternyata omongan saya diikuti oleh banyak manusia, ternyata syubhat itu ternyata sampai sekarang pun menghancurkan akidah kaum muslimin. Ada musik, dangdut, sana gitu kan jadinya. Rock hasanah, pop hasanah, semuanya serba hasanah. Ya, sesuatu yang haram jadi hasanah sudah Islami. Tinggal antum ganti casing di atas panggung joget, kan gitu. Iya. Ya, maka itulah sesuatu yang haram tetap haram. Nabi sudah mengharamkan, sudah. Pasti apa yang diharamkan oleh Nabi itu pasti memberikan mudarat. Kemudian konsekuensinya adalah ya yang terakhir dari ketika kita mengucapkan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, beribadah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan kebid'ahan sedikit pun. Udah 2018 bentar lagi 2019 dan alergi dan kalimat bid'ah. Ya, iya. Ada orang mengatakan dan syubhatnya, ya, kalau orang mengikuti sunnah itu gampang, pakai dalil kullu bid'atin dhalalah. Memang iya, kenapa? Setiap kebid'ahan itu adalah sesat.
Dikatakan oleh para sahabat, kita ini masuk surga apa enggak, kan gitu. Sahabat itu sudah masuk surga, Nabi sudah masuk surga. Kadang kita angan-angan surga itu jadi hayalan aja itu, ya kan? Mau masuk surga tapi jalan nggak mengikut Nabi, ya konyol namanya. Ya, sahabat mengatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, ada sebagian ada. Wa in ra'ahan nasu hasanah. Meskipun manusia mengatakan bid'ah itu hasanah. Jelaskan sudah. Siapa yang paling dekat dengan wahyu kalau nggak sahabat? Emang kita, jangan kepedean. Ya, makanya kita beragama itu ikut sahabat. Wallahi kenikmatan ibadah diraih ketika seorang memiliki dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jangan pernah Anda berharap melakukan kebid'ahan mengharapkan dalil. Dari ibadah itu ada dalil baru ibadah. Bukan buat ibadah salat subuh 3 rakaat nyocok-nyocokin pakai dalil. Boleh subuh 3 rakaat, iya. Di Al-Quran gak ada dalilnya kok pembatasan subuh 2 rakaat. Warga umarukin, ayo gimana sampai? Enak kan pakai ilmu cocoklogi? Iya. Cocok-cocokin sudah logis. Oh iya logis. Ada subuh 3 rakaat, ya kan? Ya, zuhur capek 2 rakaat gitu. Di atap kita nanti. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka hati-hati dalam masalah ibadah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah dunia, Nabi kembalikan kepada kita, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini sudah sering dijelaskan, tapi banyak orang yang nggak paham. Tahu bahasa Arab tapi nggak paham, entah dapat berapa nilai bahasa Arabnya itu. Ya, baik. Kemudian di antara konsekuensi seorang muslim mendirikan sholat, ya kan? Sholat bolong-bolong sholatnya. Sudah, banyak kan kaum muslimin? Iya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, akan datang suatu kaum, ya, mereka meninggalkan salat, wattaba'u syahawat, mereka melalaikan salat, wattaba'u syahawat, mereka mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka kelak akan dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Atau banyak di antara kaum muslimin yang masih melalaikan salat. Lucu pas Ramadan lagi puasa tapi tidak sholat. Ibarat sampai bangun rumah genteng dulu, tiangnya nggak ada, nanti diangkat gitu. Ya, ada nggak orang bangun begitu? Coba sampai bangun. Apa pandangan orang? Ngapain Pak? Buat genteng dulu, atap dulu. Terus tiangnya mana Pak, temboknya? Ya nanti dulu masih diangkat, nanti digantung gitu. Nah bisa, seperti itulah agama. Anda harus bangun dulu tiangnya yang kokoh, baru kemudian letakkan gentengnya, atapnya diletakkan. Ibadah-ibadah yang lain melengkapi tiang agama kita adalah salat. As-salatu imaduddin, salat itulah tiang agama. Jangan tinggalkan salat, karena salat itu yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu, faman tarakaha faqad kafara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali hisab pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kufur. Dia sengaja meninggalkan salat. Ya, ini ada penafsiran kufrun duna kufrin. Yang pertama, kufur tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kapan itu? Ketika orang meninggalkan salat secara sengaja, tapi dalam hatinya masih meyakini bahwasanya salat itu merupakan bagian dari rukun Islam dan merupakan bagian dari syariat. Ini dia melakukan perbuatan kekufuran, tapi ya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun yang kedua, ketika dia meyakini salat bukan bagian dari agama Islam, maka dia kufurnya adalah kufur akbar. Ya, tanpa dia sadari, naudzubillah, maka dia terjerumus dan keluar dari agama Islam. Makin hati-hati. Ya. Kemudian waktu dia zakat. Konsekuensi seorang mukmin adalah melaksanakan menunaikan zakat, baik zakat yang wajib ataupun yang sunnah, zakat mal ataupun zakat fitri, bukan zakat fitrah, zakat fitri. Salah istilah lagi, zakat fitrah. Fitrah itu jiwa kita, ini fitrah namanya. Ya, zakat fitri, ya, yaitu zakat setelah puasa, fitri, iftar, selesai bubar, lebur, kan gitu, lebaran. Sebelum lebaran zakat, itu zakat fitri. Ya, tapi tidak apa-apa lah, tidak usah berantem ya. Zakat fitrah terserah. Ya, kemudian watasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, ini wajib.
Ya, kalau kita nggak bisa puasa Ramadan karena ada udzur, sudah ikuti semua hukum-hukum agama. Kalau wanita haid gimana, nifas gimana, ya. Kemudian ketika wanita itu dalam keadaan hamil, ibu-ibu menyusui, maka semuanya diatur dalam Islam. Kemudian di antara konsekuensi seorang muslim berhaji ke Baitullah ketika dia mampu. Kata mampu itu bukan ngutang. Orang sekarang sok mampu sih haji. Yang bikin antrian haji lama, ini anak ngomong belak-belakan aja. Yang bikin antrian haji lama itu karena orang sekarang sok mampu. Benar kan? Ditalangin sama travelnya, dana talangan haji. Sok-sok mampu dibayar, padahal mati aja nggak tahu kan gitu. Iya. Yang penting bisa haji sih. Akhirnya 25 tahun kan. Orang yang mampu nunggu 25 tahun. Yang nggak mampu lebih cepat berangkatnya kan gitu. Ini sebuah apa ya? Karena nggak tahu tentang hukum. Haji itu bagi orang mampu. Kapan dikatakan mampu? Ketika dia memiliki hartanya sendiri. Paham ya? Memiliki hartanya sendiri. Kemudian dia memiliki kemampuan dalam bidang kesehatannya, kekuatannya, maka diperbolehkan baginya untuk haji. Ya, maka diperbolehkan baginya untuk haji. Kemudian dilanjutkan lagi dalam percakapan ini, sadaqta, engkau benar. Ya, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka heran, dia bertanya kemudian dia membenarkannya sendiri. Kemudian malaikat Jibril ini berkata, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Engkau beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah mengikuti konsekuensi keimanan itu. Beriman, bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyahnya, meyakini bahwasanya Allah itu esa. Ya, kemudian lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau beriman kepada Allah. Beriman bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta. Dan seperti orang-orang ateis yang mengatakan alam semesta ini muncul sendiri. Alam semesta muncul sendiri. Gimana? Bola ada yang buat, bumi nggak ada yang buat. Ya, ini lebih aneh lagi ya. Iya. Justru alam semesta ini harusnya ada yang ngatur. Siapa yang ngatur peredaran semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru nanti dalam kubur baru tahu dia. Kalau benar-benar dunia ini ada yang ngatur, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kalau mengkubur tidak bisa lari Pak kita, Pak. Ya, mau lari kemana coba? Iya. Lalu secara kasat mata saja kita lihat yang lahat cuma segitu. Benar kan? Mau lari gimana? Ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, kita harus tahu malaikat-malaikat, dan kita tahu malaikat itu adalah makhluk Allah yang senantiasa Allah ciptakan untuk beribadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersujud, ya, senantiasa berzikir, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, itulah malaikat. Mereka tidak berbuat kesalahan karena mereka tidak diberikan hawa nafsu. Adapun hewan, ini perkataan para ulama Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Allah Subhanahu wa taala khalaqallahu malakan. Allah menciptakan malaikat, ya, dengan apa ya, Pak? Bil aqli la bil hawa, dengan akal tapi tidak disertai hawa nafsu. Ya. Wa khalaqallahu, dan Allah ciptakan al-bahimah, hewan ternak dengan hawa nafsu tanpa akal. Wa khalaqallahu al-insana, ya, bikilaihima, dan Allah ciptakan manusia dengan keduanya, dengan akal dan hawa nafsu. Barang siapa yang akalnya mengalahkan hawa nafsunya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Dan barang siapa yang hawa nafsunya mengalahkan akalnya, maka dia lebih rendah, lebih hina daripada hewan. Ya, kalau akal kita ini Pak sebenarnya nggak bertentangan dengan dalil. Cuman kadang ya kalau orang yang error, nah dalil salah jadi. Makanya akal itu fungsinya dalam syariat untuk apa? Untuk wadah. Kalian tahu kan wadah? Ini air, asalkan dari botol tuh kan, ya, diwadahi begini kan. Ini fungsi akal. Mewadahi apa? Syariat. Menerima syariat, bukan timbang syariat. Makanya ada kalimat sami'na wa ta'na.
kami mendengar, kami taat. Bukan ditimbang, oh masuk akal, ya masuk akal, terima. Nggak masuk akal, nggak diterima. Akhirnya ada kan orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah yang mereka mendahulukan akal sehingga mereka mengingkari adanya takdir, mengingkari adanya alam kubur, mengingkari Allah bisa dilihat dia ketika hari kiamat. Mereka mengingkari takdir. Ada. Nanti kalau tabrakan baru tahu ya takdir dulu ini ya ternyata ya. Jangan begitu. Kita ini harus meyakini betul-betul bahwasannya ya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Kemudian wa kutubihi wa rusuli, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, kitab samawi. Kitab samawi itu adalah kitab yang diturunkan dari langit. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Al-Qur'an, terus suhuf. Ya, suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Ya, maka ini kitab samawi. Adapun kitab Injil yang sekarang yang hasil karangan manusia itu bukan kitab samawi, tapi kitab hasil karangan manusia. Seperti halnya Taurat yang sudah dirubah itu karangan manusia, dan ini sudah lagu lama mereka ya. Artinya mereka itu suka merubah kalimat Allah, yuharrifunal kalima'an mawadhi'i. Mereka suka merubah kalimat-kalimat Allah dalam kitab mereka dari posisinya. Mereka menyesuaikan dengan hawa nafsu. Kalau orang muslim tidak boleh, hawa nafsunya harus tunduk kepada Al-Quran. Ya, bukan Al-Quran tunduk kepada hawa nafsu. Maka ini cara beragama yang benar. Kalau kau ingin benar agamamu, buka baju hawa nafsu. Ya, baru kemudian kau bisa memahami Al-Quran dengan cara yang benar. Ini sudah isya, ya. Dan ini hadisnya belum selesai. Insya Allah kita lanjutkan. Besok subuh ada lagi. Ya. Nah, nyambung besok subuh. Insya Allah besok subuh kita sambung lagi setengah hadisnya. Ustaz, kalau hadisnya baru setengah, iya besok subuh. Yang hadir dapat manfaat, yang nggak hadir ya udah. Ya, waktu sudah lewat ya dari waktu Isya. Allah alam sapa bila Anda menjumpai Quran maka itu Quran dari ilmu kami. Ya, dan dari syaitan kebenaran semua dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.